Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, jumpa lagi dengan Kak Iksan. Pada hari ini kita akan belajar materi participle, yaitu skill 20 dari buku Fast Grammar. Seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan kita dimudahkan dalam memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, adik-adikku semuanya dan teman-teman semua para pembelajar bahasa Inggris untuk persiapan beberapa tes ya, seperti tes TOEFL, tes kedinasan, TOEIC dan lain sebagainya. Materi participle ini adalah materi cukup tinggi ya, tingkatannya bisa dibilang materi HOTS. Nah, tapi sebenarnya cukup mudah ya kalau kita tahu kuncinya. Nah, dengan belajar materi ini kita akan bisa melakukan berbagai macam jenis soal-soal tingkat tinggi ya. Nah, untuk materi participle ini artinya ya, sebenarnya arti mudahnya adalah meringkas kata ya, meringkas kata sebenarnya. Nah, jadi ada beberapa hal nanti yang akan kita pelajari dari participle ini. Yang pertama, participle ringkasan frase. Kok meringkas kata, meringkas frase maksudnya ya. Ringkasan frase ini terjadi pada adjective clause. Ini yang pertama ya, pada adjective clause yang di reduce, yang hilangkan bagiannya ya, direduksi, dikurangi, dihilangkan bagiannya ya. Bagian apa yang dihilangkan? Oke, ntar kita akan pelajari bersama. Yang pertama, untuk reduce adjective clause ini terjadi pada adjective clause ya. Nah, pada adjective clause yang berupa active voice, berupa kalimat aktif. Oke. Nah, contohnya adalah, nah ini di materi adjective clause itu, the footballer who carries the ball is Cristiano Ronaldo. Nah, kata-kata ini ada who ya, ini sudah kita pelajari pada materi adjective clause bukan? Nah, ini artinya pemain bola yang membawa bola, menggiring bola adalah Cristiano Ronaldo. Nah, ini paham ya kenapa pakai who, karena Cristiano Ronaldo, karena the footballer ini ya, maksudnya adalah karena who di sini menggantikan subjek yang hilang ya. Siapa yang membawa bola? Nah, ini ada subjeknya kan. Nah, subjeknya adalah the footballer. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan who di sini. Nah, di sini di adjective clause yang di reduced, yang participle ini who-nya kita hilangkan. Nah, kita hilangkan. Oke, konektornya hilang. Nah, tinggal untuk verb-nya menjadi verb ing. Sehingga menjadi the footballer carrying the ball is Cristiano Ronaldo. Seperti itu. Ini jadi ini ya. Oke. Kemudian bedanya apa dengan yang passive voice? Nah, untuk yang passive voice kita lihat, ntar akan ketahuan perbedaannya. The TOEFL problem which was solved by the class was very easy. Nah, ini which-nya jelas ya. Kenapa kok pakai which? Karena dia kehilangan subjek ya, yang bukan manusia ya. Apa yang diselesaikan? Nah, ini kan problemnya. Nah, seperti itu. Nah, oke, baik. Ini dalam passive voice ini yang dihilangkan karena kita meringkas kata ya. Yang kita hilangkan apa? Yang pertama adalah seperti active voice tadi, yang hilang adalah konektornya. Nah, konektornya hilang ya, konektor hilang. Sama ya, konektornya juga hilang. Nah, ini hilang. Oke. Enggak pas, hilang. Oke. Nah, kemudian untuk verbnya berubah menjadi verb 3. Nah, oke, perhatikan. Jadi apa? Jadi ini solve. Ini ya. Jadi verb 3, solve. Dari ini, solve jadi solve. Nah, was-nya gimana? Was-nya juga hilang. Nah, ini hilang. Ini juga hilang. Nah, tinggal solved-nya. Jadi
TOEFL problem, masalah TOEFL yang diselesaikan oleh di kelas ya itu sangatlah mudah. Jadi verb 3. Oke, kelihatan bedanya ya. Ini menjadi carrying, ini menjadi soft. Yang pasif itu was-nya hilang, konektornya juga hilang. Ya, sedangkan yang aktif konektornya saja yang hilang. Nah, bisa juga kita perlakukan seperti yang active voice ya, dengan mengubah verbnya menjadi verb ing. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tapi yang dirubah adalah to be-nya, verb yang awal ya, verb yang berupa auxiliary atau to be. Jadi the TOEFL problem, nah to be ini kita kembalikan dulu ya, jadi be kan. Nah, dia menjadi verb ing. Nah, tapi nggak ada kan wasing kan. Nah, kita kembalikan ke bentuk be terlebih dahulu sehingga menjadi being. Nah, ini ya, jadi being, kemudian solve-nya tetap solved. Nah, jadi inti dari participle itu adalah mengubah verb menjadi verb 3 dan verb ing. Nah, ini ya. Oke, verb 3 untuk yang aktif. Nah, sedangkan verb 3 untuk yang pasif ya. Pasif, sedangkan yang verb ing untuk yang aktif. Nah, di mana pasif pun juga bisa menggunakan verb ing ya, bisa terjadi seperti ini. Nah, jadi to be-nya yang diubah menjadi verb ing. Oke, bisa ya, gampang banget. Baik, silakan dilihat dulu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah present and past participle. Nah, ini gimana nih maksudnya ini? Nah, kita lihat sini ya. Ini dalam present participle itu ini ya. When, while, was, because, since atau as ini sama ya ini ya. Ini bisa when, bisa ketika, while, bisa karena, because, since, as ya. Since, as, because ini sama ya. Artinya ini karena. Ya. Karena atau ketika dia nonton drama Korea, Patrick tears rolls down. Nah, air matanya Patrick itu mengalir nih ya, delewer bahasa Jawanya ya, mengalir ya, menetes. Nah, seperti itu. Bukan menetes sih, mengalir ya, menangis si Patricknya. Oke, kita lihat ke sini. Nah, jadi karena ada hal yang sama di sini, jadi he di sini, he ini kan menunjukkan si Patrick ya. Nah, karena dia sama maka he-nya dihilangkan. Nah, kemudian watches, nah sama dengan kasus tadi yang aktif ya, aktif maka menjadi watching. Sedangkan konektornya, nah ini hilang teman-teman, hilang. Jadi tinggal watching Korean drama, Patrick's tears rolls down. Oke, gitu ya. Nah, atau ini ya. Nah, dan juga ini contoh yang kedua, ini yang pertama. Oke, contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Perhatikan. Nah, perhatikan ini ya. Nah, oke. Pertama, contoh yang kedua. When, while, because, since atau as ya, he is smart. Karena dia itu pandai, Patrick mendapatkan beasiswa dari AusAid ya, beasiswa dari Australia ya. Kita Australia. Nah, perhatikan di sini. Oke, verbnya mana? Is ya. Nah, ini is sebagai verb, seperti watches di verb ya. Nah, ada persamaan subjek di sini yaitu he, menunjukkan si Patrick. Kita hilangkan. Konektor juga hilang. Nah, sepakat kalau dia aktif, is ini kan aktif ya, is smart. Nah, verb auxiliary ya, yang aktif termasuk aktif. Nah, ditambahi ing. Jadinya apa? Is, jadi bukan ising tapi be ya, kembali ke be dulu, being jadinya. Nah, being smart, Patrick gets a scholarship. Seperti ini ya, bedakan dengan yang past participle. Perhatikan, when, while, because, since atau as ya, ketika dia itu ditinggal oleh teman-temannya, Patrick cried aloud. Nah, ketika dia ditinggal sama teman-temannya, Patrick itu menangis dengan kencang.
Nah, oke, hampir sama dengan yang tadi ini ya, yang untuk pasif. Yang hilang adalah konektor dengan to be-nya. Nah, perhatikan cara yang pertama, was-nya hilang, he-nya juga hilang, konektornya hilang. Nah, ini kan konektor hilang sama to be-nya hilang ya. Terus ditambahi sama ini karena ada persamaan he. Nah, ini sama menunjukkan Patrick, kita ringkas ya, he-nya juga sekalian hilang. Sehingga tinggal abandoned by his friend Patrick quite a lot. Jadi verb 3 di sini ini menunjukkan Patrick ini gitu. Jadi siapa yang ditinggal? Oh, Patrick gitu kan. Nah, kemudian cara yang kedua, sama dengan ini ya, mengubah to be yang dimaksud dengan verb ing. Tapi untuk main verbnya, verb utamanya tetap verb 3. Jadi was-nya jadi being, bukan wasing ya, being. Abandoned-nya verb 3 tetap ya, tetap verb 3. Oke. Nah, ini abandoned by his friend Patrick lied a lot. Karena ditinggal oleh teman-temannya, Patrick itu menangis dengan kencang seperti itu, ya. Oke, mudah ya untuk present and past participle. Jadi intinya nanti kita lihat ya di soal ya. Ini akan semakin mudah. Jadi intinya itu kalau dia pasif verb 3, kalau dia aktif verb ing kayak gitu. Ya, ataupun pasif juga to be-nya bisa diingkan ya. Nah, sehingga menjadi participle. Oke, nanti kita lihat di soal. Kemudian yang ketiga adalah participle dalam noun phrase. Nah, ini materi ini sebenarnya ada dalam noun phrase, tapi tidak apa-apa kita masukkan ke sini. Nah, my uncle buys a new fishing boat, contohnya ya. Pakai verb ing. Kok bisa di sini? Ini terkait sama maknanya ya. Perahu yang dipakai untuk mancing ini bukan perahu yang dipancing. Jadi ini artinya apa? My uncle, pamanku, membeli sebuah perahu yang dipakai untuk memancing. Nah, bukan perahu yang dipancing. Nah, kalau perahu yang dipancing ini jadinya apa? Nah, jadi bukan ini. Jadinya bukan fished boat. Bukan ya. Bukan ini. Oke. Jadi bukan ini, bukan fished boat tapi fishing boat. Nah, jadi jebakannya dalam soal seperti itu. Kemudian untuk yang past, ini kan present ya. Nah, past participle di verb 3, kalau present participle verb ing ya. We were sad to see our fallen apple tree after the storm hit. Pakai verb 3 ya. Nah, artinya apa? Kami ini sedih melihat pohon apel yang jatuh, bukan buahnya tapi pohon ya, pohon apel yang terjatuh setelah storm, badai itu menghantam, melanda. Nah, berarti kan bukan pohon apel yang menjatuhkan tapi apa? Nih, bukan pohon apel yang menjatuhkan, bukan, tapi pohon apel yang terjatuh, yang tertumbang, bukan yang menumbangkan. Nah, sehingga dia menjadi verb 3 karena dia past participle, digunakan untuk kalimat untuk makna kata sifat yang pasif. Yang ini memancing itu apa? Aktif. Jadi hampir sama ya, memancing. Dan yang ini adalah yang terjatuh dalam bahasa Indonesia kan itu ya, itu untuk pasif dan meber untuk aktif. Oke. Nah, jadi seperti itu, mudah banget bukan? Nah, oke, baik, sebentar ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini ya, bagian soalnya ya. Nah, the artificial flower bla 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 from paper was sold in the market. Ini tipe ya, salah ketik ini, in the market. Nah, the artificial flower bla 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 dari kertas ini dijual di market, di pasar. Nah, oke, baik teman-teman semuanya, kita lihat di sini. Mana jawabannya? Bunga buatan. Ya, oke. Ini kan yang ada, berarti kan ada berapa verb di sini? Cara mengerjakannya gini. Ada berapa verb?
Ada dua, betul sekali. Yang mana? Pertama adalah yang made yang ada di sini ya. Ini satu. Yang kedua adalah yang ini, was sold. Oke. Ini ya, oke, was saja. Ada dua verb ya. Yang pertama made, yang kedua adalah was. Sold-nya ikut sama was. Nah, kalau ada dua verb, ingat dalam materi adjective clause, dua verb, ini berlaku ya. Ketika ada dua verb, maka ada satu clause atau satu konektor. Ketika ada tiga verb, ini rumusnya ya, maka ada dua konektor. Jadi konektor itu menghubungkan antara verb dengan verb. Nah, jadi seperti ini verb, ya verb dihubungkan sama, nah nih sama konektor. Kalau ada tiga verb, maka konektornya ada dua. Kalau ada 99 verb, ya ada verb lagi, maka konektornya ada 98. Ada 100 verb, ada 99 konektor. Seperti itu. Jadi selisih satu. Oke. Nah, sehingga dia membutuhkan satu konektor. Oh, ada dua verb ini sama ini. Ini sering banget kita temukan di awal-awal soal TOEFL ya. Nah, terus maka jawabannya yang mana jawabannya? Nah, jawabannya adalah kita lihat yang mengandung konektor dulu ya. Ada nggak? Oh, ada. Ini konektornya ternyata yang A. Nah, kebanyakan akan menjawab A. Padahal secara makna kita lihat di artificial flower, bunga buatan, kalau A apa? Yang made, yang membuat. Ini verb 2 kan? Karena made itu bisa verb 2, bisa verb 3. Nah, maka jebakannya emang pakai kata made sini. Bagus banget soalnya. Nah, yang membuat dari kertas. Ya enggak? Padahal arti sebenarnya apa? Yang dibuat. Kalau yang dibuat harusnya which, kan? Which. Pakai which bener ya. Which was made. Nah, ini artinya benar. Kalau ini artinya yang dibuat. Nah, ini yang dibuat. Nah, dibuat ya. Ini pasif ya. Kalimatnya pasif ini. Dibuat. Kalau bisa pasif dari mana? Ini ada to be, ini to be, ini to be-nya, dan ini adalah untuk verb 3-nya. Oke. Nah, terus kalau nggak ada jawabannya gimana? Kita udah belajar participle, tenang saja. Maka jawabannya adalah yang dibuat. Kalau participle tadi gimana? Menghilangkannya. Konektor hilang. Ini pasif ya. To be-nya juga hilang. Berarti apa? Made. Ada nggak? Ada. Jawabannya yang C. Atau kalau misalkan tidak ada opsi C, apa? To be-nya jadi apa? Being. Nah, jadinya atau being made. Bagus sekali. Ini juga benar. Oke. Jadi bisa made atau being made. Paham ya? Nah, saran nomor 121. Bla bla bla, by many scientists and researchers throughout the world, robotic is employed in automobile manufacturing. Bla bla bla, oleh banyak ilmuwan dan para peneliti di seluruh dunia, robotik dipekerjakan di perusahaan otomotif, otomobil atau otomotif maksudnya. Nah, baik. Nah, ini jenis yang kedua ini ya, present and participle. Oke, ya, lihat di sini sama kan? Nah, by minute, subjeknya di sini, subjek. Oke. Nah, ini verbnya. Ini artinya apa sih? Iya, dia mau ngomong karena didukung oleh banyak ilmuwan. Nah, ada nggak karenanya? Nggak ada karenanya. Dia butuh konektor di sini kan? Iya. Ini verb. Nah, coba kita hitung coba. Kita buktikan tadi ya, 2 verb, 1 konektor. Is-nya ini verb. Mana lagi verbnya? Ya ini, supported ini ya verb. Jadi ada 2 verb, 1 konektor. Nah, ini guys yang dipakai. Nah, kalau begitu, maka tadi gimana? Konektornya dihilangkan. Ini kita bahas. Nah, konektornya kita hilangkan. Ya, subjek hilang, verbnya juga hilang, tinggal verb 3. Itu kalau kalimatnya pasif, ya. Nah, nanti gimana nih?
Ya, didukung atau mendukung. Karena mendukung apa karena didukung? Kalau C itu karena mendukung, kalau B karena didukung. Maka jawabannya yang B, benar sekali. Oke, mudah ya teman-teman. Ya, jadi gitu intinya, kita ringkas sehingga menjadi frase yang ringkas ya. Jika ada konektor dihilangkan, ada persamaan verb, persamaan subjek yang sama, subjeknya dihilangkan ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, begitu teman-teman semuanya. Jadi kita sudah belajar materi tentang participle ya. Demikian yang bisa Kak Iksan sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Saya Iksan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.